Konsep pendidik dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam, pendidik itu memiliki beberapa istilah. Yang pertama itu ada mu'alim, yang kedua itu ada mu'abbid, yang ketiga itu ada murabbi, dan yang keempat itu ustadz. Yang pertama itu mu'alim. Dalam hal ini, guru itu sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan kepada orang lain. Yang kedua itu mu'abbid. Jadi dalam hal ini, pendidik itu sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan sumber-sumber keteladanan. Nah, yang ketiga itu murabbi. Di sini pendidik itu sebagai pengembang dan pemelihara baik dalam aspek jasmani maupun aspek rohani. Dan yang terakhir yaitu ustadz. Jadi dalam hal ini cangkupannya itu luas. Ustadz itu sebagai orang yang selalu menyampaikan tentang risalah kebenaran kepada orang lain. Jadi, guru dalam perspektif Islam itu mempunyai peranan yang besar. Kenapa? Karena guru dalam hal ini itu berhadapan langsung dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendidik dengan memberikan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Nah, dalam hal ini, guru itu harus mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik terhadap semua aspek yang ada, baik itu ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi dalam perspektif pendidikan Islam, seorang pendidik itu hendaklah mempunyai kapasitas ilmu yang luas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik itu merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses kependidikan itu tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan seorang peserta didik. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik itu merupakan orang yang belum dewasa, yang memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Nah, jika di dalam bahasa Arab, itu setidaknya ada 3 istilah yang menunjukkan makna peserta didik, yaitu murid, at-tilmizi, dan at-thalib. Murid itu berasal dari kata aroda yuridu iradan muridan, yang berarti orang yang menginginkan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut the willer. Peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini selaras dengan hadis Tirmizi yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, menjadi seorang peserta didik itu kita harus mampu mengimbangi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kewajiban pendidik dalam perspektif Islam. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa kewajiban pendidik yang harus diperhatikan. Yang pertama itu guru itu harus menaruh kasih sayang kepada peserta didik. Anggaplah peserta didik itu sebagai anak sendiri. Bimbinglah dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan ketulusan. Yang kedua itu tidak mengharapkan balasan jasa maupun rasa ungkapan terima kasih. Niatkanlah bahwa pengajar itu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu, sebagai seorang guru itu harus memberikan nasihat kepada peserta didiknya pada setiap kesempatan. Bahkan gunakan setiap kesempatan untuk menasehatinya. Yang keempat itu, kita harus mampu menyegah peserta didik itu dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela. Jangan kita melakukan suatu perbuatan yang bisa digugu dan ditiru oleh peserta didik itu sendiri. Yang kelima, supaya diperhatikan tingkat akal pikiran dari anak-anak didiknya. Berbicara dengan mereka itu harus menurut kadar akalnya. Jangan sampai sesuatu yang kita bicarakan kepada peserta didik itu melebihi tingkat daya tangkapnya. Agar ia tidak lari dari pelajaran, ringkasnya, bicara dengan bahasa mereka. Ini adalah prinsip terbaik yang kini tengah dipakai. Yang keenam itu,
jangan timbulkan rasa benci pada diri peserta didik mengenai suatu cabang ilmu tersebut, tetapi sebaliknya dibukakan jalan bagi mereka solusi untuk belajar cabang ilmu tersebut. Artinya, peserta didik itu jangan terlalu fanatik terhadap jurusan pelajarannya saja. Yang ketujuh, sebaiknya kepada peserta didik yang masih di bawah umur itu diberikan pelajaran yang jelas dan pantas buat dia, dan tidak terlalu disebutkan kepadanya akan rahasia-rahasia yang terkandung dari sesuatu itu, hingga tidak menjadi dingin kemampuan dan gelisah pikirannya. Yang kedelapan, pendidik itu harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlainan kata dengan perbuatannya, karena guru itu akan digugu dan ditiru oleh peserta didik. Peserta didik tidak kondusif di dalam kelas. Hal itu pastinya dikarenakan peserta didik itu bosan dengan berlangsungnya sebuah pelajaran itu. Maka dalam hal ini tugasnya yaitu dengan memberi rehat sejenak kepada murid, diberhentikan sejenak, tapi hanya beberapa menit saja, yaitu diganti dengan game ataupun cerita-cerita, sehingga peserta didik itu nantinya akan berpusat lagi kepada guru, kepada pelajaran, dan untuk selanjutnya pembelajaran itu bisa dilangsungkan kembali. Jadi setiap hari guru itu harus mempersiapkan kemungkinan apa yang membuat peserta didik itu bosan dan solusinya apa. Banyak sekali cara yang dilakukan oleh guru ketika mendapati peserta didik itu sulit dalam memahami materi pelajaran. Tentunya guru itu harus mengetahui penyebab dari kesulitan belajar siswanya. Yang pertama itu dengan cara melakukan observasi. Ini penting ya. Guru itu dalam hal ini mengamati peserta didik di dalam kelas, baik mengamati sikapnya saat mengikuti pelajaran, maupun juga memeriksa kelengkapan belajar, alat tulisnya itu, catatannya juga. Yang kedua itu guru bisa melakukan interview. Dalam hal ini bisa kepada peserta didiknya langsung ataupun kepada orang tua wali peserta didik. Jadi ketika guru melaksanakan interview kepada peserta didik, dalam hal ini guru itu bisa sharing dan memposisikan sebagai teman kepada murid agar murid itu mampu meluahkan apa sih yang menjadi kendalanya dalam belajar. Yang ketiga, guru itu bisa melakukan dengan dokumentasi. Jadi dalam hal ini guru itu memeriksa riwayat dari seorang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tersebut dengan melihat data serta catatan-catatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari riwayat hidup, nilai rapor, dan juga absensi. Pokoknya semua yang berkaitan dengan data dari murid tersebut. Bisa jadi peserta didik yang mengalami masalah kesulitan menerima materi itu dikarenakan oleh guru itu sendiri. Jadi dalam hal ini guru itu minta dievaluasi juga oleh peserta didik, apakah metode yang digunakan itu sudah tepat atau belum. Jadi guru nanti akan mendapatkan solusi. Jadi jika saya yang menjadi, maka solusinya adalah saya akan menggunakan metode Teach Like Finlandia. Jadi tips belajar ala Finlandia, yaitu dengan yang pertama itu guru itu jangan memberikan pekerjaan rumah yang banyak kepada peserta didik. Kenapa? Karena itu bisa menjadi beban tersendiri oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu akan mengalami sifat yang malas mengerjakan karena tugas yang terlalu banyak. Ketika seorang guru memberikan tugas yang sedikit kepada peserta didik, itu peserta didik dapat menyelesaikannya dengan mandiri. Dan untuk kedepannya, apabila soal tersebut diulang lagi kepada peserta didik, maka peserta didik tersebut akan dapat mengerjakan kembali. Terus yang kedua, belajar dengan alam, atau bisa jadi belajar di luar kelas. Dalam hal ini, peserta didik itu akan jauh lebih fresh dan tidak suntuk, sehingga ketika guru menyampaikan materi, itu siswa akan semangat dalam mendengarkannya. Menurut Timothy juga, belajar di alam itu dapat meningkatkan fungsi kognitif yang baik untuk perkembangan peserta didik itu sendiri.
Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang telah saya paparkan itu bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.